Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 496. Begitu pertempuran dimulai, Stephen Lin merasakan ada sesuatu yang salah. Gerakan Li Tiseng terbuka dan tertutup lebar, dengan kekuatan yang besar, tetapi kurang fleksibel. Lawan menggunakan tinju ular segera setelah dia muncul, dan dengan gerak kaki yang sesuai, dia sangat fleksibel dan menahan Li Tiseng dengan sempurna. Dengan daya ledaknya yang kuat, Li Tiseng tampak memiliki keunggulan pada pandangan pertama, tetapi lawan bergerak dengan gesit, dan efek serangan Li Tiseng sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, Stephen Lin menemukan bahwa lawannya tidak hanya menahan Li Tiseng dalam gerakannya, tetapi juga mengetahui semua metode menyerang, keterampilan, dan bahkan kebiasaan menyerang Li Tiseng. Seolah-olah pihak lain telah melawan Li Tiseng beberapa kali. Li Tua dalam bahaya, Bi Feiyun berkata dengan suara yang dalam. Seperti Stephen Lin, dia sudah melihat keanehan Miyazaki Longjing. Orang ini tidak lebih lemah dari Li Tiseng dalam hal kekuatan keras, dan dia diperkirakan berada di sekitar tingkat Raja Seni Bela Diri tingkat pertama, tetapi pria ini tampaknya mengenal Li Tiseng dengan baik, dan Li Tiseng tidak dapat menerimanya. Keuntungan dari dia sama sekali. Waktu berlalu, dan pertempuran di antara keduanya sangat sengit, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Li Tiseng telah berubah dari keuntungan sekarang menjadi kerugian. Segala sesuatu tentang dia terkendali, dan sulit baginya untuk menimbulkan ancaman apapun kepada pihak lain. Akhirnya, Li Tiseng mulai terluka. Tubuhnya terus-menerus dipukul oleh lawan, bahkan jika dia dilindungi oleh tubuh kaku yang kuat, tubuhnya pasti terluka, dan munculnya cedera menyebabkan efektivitas tempur Li Tiseng mulai menurun. Li Tua, cukup, kamu bukan lawannya, kata Bi Feiyun. Mustahil. Li Tiseng meraung marah, dia sangat tidak rela, karena kekuatan dan kecepatan lawan sebenarnya mirip dengan miliknya, tetapi pihak lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengenalnya sepenuhnya. Mata terbuka, dan perspektifnya terbuka. Ini bukan karena kekuatannya hancur, tetapi karena gerakannya benar-benar terlihat, jadi dia sangat tidak yakin dan tidak mau akui kekalahan, kalau tidak hanya akan ada jalan buntu, kata Miyazaki Ryujing bercanda. Bahkan jika aku mati, aku akan mengalahkanmu. Li Tiseng benar-benar kesal, dia melepaskan pembelaannya sepenuhnya, dan memberikan hasil tanpa pamrih. Jika Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda kenal, gaya permainan ini mungkin efektif, tetapi untuk lawan yang sangat akrab dengan Anda, hasil tanpa pamrih Anda hanya akan membuat Anda kalah lebih parah. Setelah Miyazaki Longjing dengan cerdik menghindari serangan Li Tiseng, dia tiba-tiba menggertaknya, dan kemudian serangan sengit menimpa Li Tiseng. Bang bang bang, suara teredam keras datang dari Li Tiseng. Li Tiseng gemetar hebat, dan kemudian kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Darah menyembur keluar dari 7 lubang Li Tiseng. Li Tua, Tai Seng, orang-orang di sekitar berteriak dengan penuh semangat. Miyazaki Longjing berdiri di depan Li Tiseng, mengangkat satu kaki dan menginjak langsung bahu Li Tiseng, lalu menekan ke bawah. Dengan keras, Li Tiseng, Raja Seni Bela Diri tingkat pertama, diinjak-injak di bawah kakinya. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Kepala Bakizong memintaku untuk menyampaikan sepatah kata kepada semua orang. 100 tahun yang lalu, Sekte Ular Naga diusir dari Kerajaan Naga oleh apa yang disebut seni bela diri. 100 tahun yang lalu, Sekte Ular Naga diusir dari Kerajaan Naga oleh apa yang disebut seni bela diri. Tahun kemudian, Bakizong yang baru akan menjadi kuat. Kembali, kepulangan kami hanya ingin membuktikan satu hal, yaitu seni bela diri dan seni bela diri dari apa yang disebut jalan lurus Kerajaan Naga Anda semuanya sampah. Miyazaki Longjing berkata dengan keras. Kata-kata ini seperti melemparkan korek api yang menyala ke dalam tong bubuk.
Kehadiran begitu banyak master seni bela diri dan senior segera meledak. Semua orang meraung dan ingin membuat Miyazaki Longjing membayar harganya. Namun, Miyazaki Longjing melihat sekeliling kerumunan dengan tenang dan berkata, Apakah Anda ingin menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Kali ini, raungan di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Menurut aturan seni bela diri Kerajaan Naga, saya berhasil di gym, dan yang lain tidak dapat menantang saya dalam waktu 3 hari. Apakah Anda akan melanggar aturan seni bela diri Kerajaan Naga? Miyazaki Longjing bertanya dengan keras. Kali ini, wajah semua orang berubah. Longguo Wulin memang memiliki aturan. Aturan ini untuk melindungi penendang agar tidak dipukuli oleh orang banyak. Isi aturannya adalah orang yang berhasil menendang gym tidak harus menerima tantangan lain selama 3 hari, sehingga Anda dapat dijamin keamanan pribadi mereka yang berhasil menendang paviliun. Jika tidak, jika Anda pergi ke sekte orang lain untuk menendang paviliun, jika Anda berhasil, bagaimana jika ratusan orang dari sekte akan memukuli Anda? Jangan malu, kalian telah berhasil. Menendang gym, kalian dapat mengatakan apapun yang kalian inginkan. Mao Yi, yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum. Semua orang memandang Mao Yi dengan marah, tetapi Mao Yi mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, apakah aku salah? Semua orang terdiam. Orang ini sengaja memilih waktu seperti itu untuk menendang paviliun di depan begitu banyak orang, untuk memberi dorongan pada sekte Baki, dan semua orang tidak ada hubungannya dengan dia. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Bi Feiyun mengangguk, lalu berjalan ke arena. Kamu harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang, anak muda. Sekte Ular Naga 100 tahun yang lalu juga dikepung dan diusir karena terlalu banyak dosa. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, kamu bersedia untuk kembali dan mematuhi perintah. Kami menyambut baik, tapi, jika kepulanganmu hanya untuk terus mengganggu seni bela diri, maka pemandangan dari 100 tahun yang lalu pasti akan muncul kembali. Kata Bi Feiyun, berjalan ke sisi Li Tiseng, berjongkok turun dan mendukungnya. Miyazaki Longjing tersenyum dan menarik kembali kakinya. Hari ini baru permulaan. 2 bulan kemudian, dalam pertempuran raja, kami, Kepala Sekte Baki, sedang menunggu Menteri Bela Diri peringkat 10 Kerajaan Naga Anda. 100 tahun yang lalu, Tuanku Sekte Naga dan Ular pernah menertawakan seni bela diri Kerajaan Naga. Jika bukan karena serangan dan pemukulan yang tak tahu malu, aku tidak akan mati. 100 tahun dari sekarang, Kepala Baki Zong akan mengejutkan dunia sekali lagi. Dan kalian semua akan menjadi papan latar untuk Kepala Baki Zong kita. Dengan prestise kepalaku, Sekte Yaki akan sekali lagi datang ke seni bela diri Kerajaan Naga. Miyazaki Longjing berkata dengan keras. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi sedikit bermartabat. Miyazaki Longjing mampu mengalahkan Li Tiseng, Raja Seni Bela Diri tingkat pertama. Seperti apa rupa Kepala Sekte Hachi? Jika Kepala Sekte Baki benar-benar bersinar dalam pertempuran raja, maka Sekte Baki pasti akan bangkit kembali di Kerajaan Naga. Jika kalian para prajurit Kerajaan Naga takut, maka jangan pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja, agar tidak malu. Miyazaki Longjing tertawa, lalu berbalik dan pergi. Dengan cara ini, Miyazaki Longjing datang dengan ringan, menamparkan seniman bela diri Kerajaan Naga dan pergi dengan ringan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, karena aturan ada di sana. Jika Anda bertindak karena marah, maka Anda telah melanggar aturan. Anda akan memberi orang pegangan, dan orang-orang akan mengatakan bahwa Anda tidak boleh kalah sebagai seorang pejuang dari Kerajaan Naga, dan yang lain akan menendang Jim. Jika Anda berhasil, Anda akan memanfaatkan orang lain. Singkatnya, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi prajurit Kerajaan Naga untuk mengambil tindakan, dan mereka hanya bisa melihat Miyazaki Longjing pergi seperti ini. Sayang sekali, sebuah sekte yang diusir dari Kerajaan Naga 100 tahun yang lalu,
kembali kuat setelah berakar di kerajaan Futpen selama 100 tahun. Satu orang keluar dari sekte untuk mengalahkan Raja Bela Diri peringkat pertama. Ini bukan hanya rasa malu dari kepala para dewa, tetapi juga seni bela diri kerajaan naga. Masalah ini pasti akan menyebar di tanah kerajaan naga dalam waktu singkat, dan bahkan mungkin beredar luas di seluruh dunia. Bi Feiyun membantu Li Tiseng bangkit dari tanah. Murid Li Tiseng juga bergegas maju untuk mendukung Li Tiseng saat ini. Li Tiseng mengalami koma dan dibawa langsung untuk perawatan. Semua tamu yang datang untuk menyaksikan upacara itu saling berpandangan. Ketika insiden besar seperti itu terjadi, bagaimana orang-orang yang hadir harus menghadapinya? Bagaimanapun, orang-orang ini adalah master terkenal dan memiliki nama mereka sendiri di sungai dan danau. Dapatkan ini kembali secepat mungkin. Kaisar, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seseorang berteriak kepada Bi Feiyun. Di antara orang-orang yang hadir, jika ada reputasi, Bi Feiyun pasti yang tertinggi, bagaimanapun, ia memiliki gelar guru kaisar. Tentu saja itu tidak bisa dilakukan seperti ini, tetapi Anda tidak dapat membuat keputusan tergesa-gesa. Baru saja Miyazaki Ryujing, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan Lao Li, tetapi dia mengenal Lao Li dengan sangat baik, dan Lao Li menderita. Jadi dia ditolak. Dari sini bisa dilihat bahwa lawan datang siap. Jika kita gegabah mengambil keputusan untuk melawan, kita mungkin akan dihina oleh lawan lagi. Oleh karena itu, untuk tujuan ini, kita harus terlebih dahulu menggali detail lawan. Itu benar, kata Bi Feiyun dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Bi Feiyun, semua orang setuju bahwa Miyazaki Longjing memiliki kekuatan seorang raja bela diri tingkat pertama, tetapi dia mampu menekan Li Tiseng untuk bertarung, yang sangat jitu. Meskipun orang-orang di seni bela diri impulsif, mereka tidak bodoh. Tidak ada yang akan bertarung dalam pertempuran yang tidak mereka yakini, apalagi lawan yang merupakan sisa-sisa sekte naga dan ular yang merusak seni bela diri 100 tahun yang lalu. Aku akan membahas masalah ini dengan para kepala sekte besar, dan kemudian menemukan solusi yang tepat, kata Bi Feiyun. Mendengar kata-kata Bi Feiyun, semua orang mengangguk. Hal semacam ini hanya dapat didiskusikan bersama oleh sekte-sekte besar. Seperti yang disebut upaya kolektif, jika kekuatan seluruh seni bela diri dipadatkan, yang disebut sekte Baki bukanlah apa-apa. Saya sangat berharap sekte Baki akan kembali dan membereskan semuanya. Mao Yi, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata, pendahulu dari sekte Baki, sekte ular naga, adalah sekte jahat yang membahayakan seluruh seni bela diri kerajaan naga 100 tahun yang lalu. Sekarang sekte Baki telah kembali, seni bela diri mungkin jatuh ke dalam kekacauan lagi. Anda bahkan mengatakannya bahwa kamu berharap sekte Baki akan kembali. Apa hatimu? Yuan Gang bertanya dengan marah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Mao Yi bertanya dengan jijik. Mao Yi, meskipun kamu dan aku tidak setuju dalam hal-hal sepele, tetapi sekarang adalah waktu yang tepat dan salah, jadi lebih baik kamu mengurangi kata-kata ini. Bi Feiyun berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu pikir aku berbicara omong kosong? Bi Feiyun, lihat seni bela diri hari ini, siapa orang-orang di seni bela diri hari ini? Di bawah penindasan klan naga, seluruh seni bela diri damai dan indah, bahkan jika ada perjuangan, semuanya sampai akhir. Apa gunanya? Dalam seni bela diri, harus ada lebih banyak pembunuhan dan lebih banyak perselisihan, jadi itu menarik. Hanya dengan cara ini prajurit kita bisa lebih kuat. Lihat bagaimana kita telah mundur di masa lalu 100 tahun. Berapa? Secara pribadi, saya mendukung kembalinya sekte Baki, setidaknya dengan cara ini, akan ada lebih banyak darah dalam seni bela diri kita. Setelah Mao Yi selesai berbicara, dia tertawa aneh dan pergi. Dengan bawahannya. Bab 497. Ketika Mao Yi pergi, banyak orang tenggelam dalam perenungan. Saat ini,
seni bela diri dari seluruh kerajaan naga berada di bawah kendali klan naga. Memang ada lebih sedikit perselisihan dalam seni bela diri. Beberapa orang menyukainya, tetapi beberapa orang tidak menyukainya. Lagi pula, banyak orang yang menyukainya. Berlatih bela diri penuh darah, jika tidak bisa menggunakan seni bela diri dengan santai, berlatih seni bela diri menjadi jauh lebih membosankan. Jika Sekte Baki kembali, seluruh hutan seni bela diri pasti akan menjadi sangat hidup. Pada saat itu, banyak orang mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan secara adil dan terbuka. Lagi pula, Sekte Baki bukanlah lampu hemat bahan bakar. Setelah memikirkan hal ini, banyak militan merasa darah mereka menjadi panas. Stephen Lin jelas merasakan perubahan halus dalam suasana pemandangan. Alisnya berkerut. Mao Yi ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Beberapa kata yang bersahaja menyelesaikan suasana kebencian yang sama sekarang. Pada saat ini, saya khawatir banyak orang sudah ingin kembali ke Sekte Baki. Faktanya, Stephen Lin tidak yakin apakah kembalinya Sekte 8 Ki baik atau buruk. Seni bela diri saat ini benar-benar terlalu nyaman, seperti genangan air yang tergenang. Air yang tergenang tidak bernyawa, dan jika Yachizong dapat mengaduk air yang tergenang di kolam ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Namun, Sekte Baki terlalu menonjol, dan itu akan menginjak wajah semua orang seni bela diri. Jika Sekte Baki benar-benar diizinkan untuk kembali, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seni bela diri Kerajaan Naga. Bagaimanapun, kerumunan perlahan bubar. Segala sesuatu yang terjadi di sini pasti akan menyebar dalam waktu singkat. Hal ini akan menambah perhatian lebih pada pertempuran Raja 2 bulan kemudian. Pertunjukan seperti apa yang akan dilakukan Kepala Sekte Hachi dalam pertempuran Raja 2 bulan kemudian. Banyak orang menantikannya. Pada saat yang sama, tindakan mengejutkan seperti apa yang akan dilakukan oleh kekuatan besar dari dunia barat dalam pertempuran raja untuk menyelamatkan muka yang telah hilang dari aliansi UKC secara berturut-turut. Di sisi lain, di sisi negara naga, semuanya terlalu sunyi. Kecuali bahwa penampilan Stephen Lin membawa sedikit rasa antisipasi kepada semua orang, tidak ada karakter yang layak dinanti. Dan yang paling membingungkan adalah waktu pendaftaran akan segera berakhir, dan Stephen Lin belum mendaftar. Bukankah dia berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja-raja ini yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah? Jika ini masalahnya, maka barisan di sisi negara naga benar-benar tidak memiliki harapan sama sekali. Dalam pertempuran raja ini, kekuatan Yachizong dan Barat dapat menjadi protagonis. Itu jelas merupakan pukulan besar bagi seni bela diri Kerajaan Naga, yang selalu dikenal karena kekuatannya yang kuat. Stephen Lin tidak segera pergi. Dia tinggal atas permintaan Bi Feiyun, dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Li Tiseng. Li Tiseng terluka, tapi untungnya, cederanya tidak serius. Lagi pula, kekuatannya tidak jauh dari Miyazaki Longjing. Satu-satunya kelemahan adalah dia sama sekali tidak terbiasa dengan Miyazaki Longjing. Saya telah memanggil kepala sekte terbesar untuk datang ke Pulau Nanwai besok untuk membahas bagaimana menangani Sekte Baki. Anda dapat tinggal selama 1 hari lagi dan membantu dengan beberapa ide. Bi Feiyun berkata kepada Stephen Lin. Oke. Stephen Lin mengangguk. Dia awalnya berencana untuk kembali besok, tetapi jika hal seperti itu terjadi, tidak apa-apa baginya untuk tinggal 1 hari lagi. Apa sekte terbesar di negara naga kita? Stephen Lin bertanya. Sekte terbesar secara alami adalah Wudang, yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Tao Zhangwuqi dari Wudang adalah Presiden Asosiasi Tao Negara Naga. Pada saat yang sama, ia juga seorang raja bela diri peringkat ke-7 yang sangat kuat. Ada jutaan pengikut di bawah sektenya, dan kedua, adalah kuil Shaolin yang sama yang telah diturunkan selama ribuan tahun, kepala biara Shaolin Huan Hai, dan juga Wuang kelas 7 yang sangat kuat. Ada juga jutaan pengikut orang percaya di bawah sektenya yang ketiga adalah sekte awan mengalir nyata ekstrim,
penguasa Zhao Hesan, paman kepala keluarga Zhao, Raja Bela Diri kelas 6, memiliki ribuan aula seni bela diri dan ratusan ribu anggota terdaftar. Bi Feiyun memperkenalkan Stephen Lin ke sekolah seni bela diri terbesar di kerajaan naga satu persatu. Pada dasarnya, para kepala sekte super besar ini semuanya adalah pusat kekuatan tingkat Raja Bela Diri, dan tidak ada dari mereka yang mencapai tingkat Dewa Perang. Yang disebut Dewa Perang adalah Raja Bela Diri peringkat ke-10. Menurut peraturan klan naga, setelah Anda mencapai tingkat Dewa Perang, Anda harus meninggalkan sekte di mana Anda berada, untuk memastikan bahwa sekte tersebut tidak akan melakukan kesalahan karena ada orang kuat dari Dewa Perang. Perang di sekte. Ini juga semacam pembatasan kekuatan sekte. Lagi pula, kematian yang diwakili oleh Dewa Perang terlalu menakutkan. Menempatkan Dewa Perang di kota tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia diberi waktu yang cukup, dia bisa membunuh semua orang di kota, dan bahkan senjata laser biasa pun tidak bisa mengancamnya. God of War bisa disebut bahan strategis negara. Pada prinsipnya, semuanya milik negara. Mereka telah melampaui ruang lingkup orang normal. Hanya Dewa Perang yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim dalam pertempuran para raja. Saya punya teman pribadi dengan kepala sekte besar ini, karena kadang-kadang mereka akan mengundang saya ke sekte mereka untuk memberikan petunjuk kepada murid-murid mereka, dan kali ini agak penting, jadi mereka semua bersedia datang ke sini. Bi Feiyun dikatakan terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu penting. Kepala beberapa sekte besar semuanya adalah Raja Bela Diri peringkat 6 atau 7. Jika beberapa bergabung, maka Anda tidak dapat menamparkan kepala sekte 8 Ki. Stephen Lin diminta. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu seberapa kuat kepala sekte 8 Ki. Saya masih ingat bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, kepala naga sekte ular adalah Raja Bela Diri peringkat 9. Super kuat, dan, agar tidak meninggalkan sektenya, dia belum melakukan evaluasi Dewa Perang. Kepala sekte ular naga pada waktu itu dikenal tak terkalahkan di bawah Dewa Perang, dan bahkan Dewa Perang mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, itu adalah 39. Pangkat Wu Kings bergabung, ditambah beberapa Raja Bela Diri peringkat 8, untuk membunuh kepala naga sekte ular pada waktu itu. Sangat kuat. Stephen Lin bertanya dengan ngeri, Anda harus tahu bahwa jika 3 Raja Bela Diri peringkat 9 bergabung, itu akan dianggap sebagai bahkan Dewa Perang mungkin tidak menang. Sekte ular naga saat itu. Ya, Bi Feiyun mengangguk dan berkata, alasan mengapa kepala sekte ular naga begitu kuat adalah karena di satu sisi, kepala ini adalah orang berbakat yang dikenal langka dalam 1000 tahun, dan seterusnya. Di sisi lain, itu karena sektenya. Metode latihan sekte jahat. Metode itu akan membuat orang yang menguasainya menjadi lebih berani, dan semakin serius cederanya, semakin tinggi kekuatannya sendiri akan meningkat setelah pemulihan. Mewarisi warisan, tidak dapat dikesampingkan bahwa sekte ular naga Yudang, yang meninggalkan kerajaan naga pada waktu itu, akan melarikan diri ke luar negeri dengan serangkaian latihan itu. Setelah kepala sekte Baki menguasai serangkaian latihan itu tidak akan terjadi bahwa 100 tahun yang lalu mereka adalah satu musuh. Itu tidak bisa terjadi lagi. Bukankah 10 dewa perang teratas akan bergerak? Stephen Lin bertanya. Tidak, 10 dewa perang adalah senjata strategis, dan tentu saja mereka tidak akan digunakan dalam seni bela diri. Peran mereka yang lebih besar adalah untuk menghalangi prajurit dari negara lain. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan dengan mudah menyerang prajurit domestik kecuali jika pihak lain melakukan tindakan yang mengejutkan. Dosa, tetapi orang-orang dari sekte Hachi tidak bodoh. Dia tidak boleh memberikan kesempatan kepada 10 dewa perang teratas. Saya kira setelah kembalinya sekte Hachi, kemungkinan besar akan menantang sekte lain di mana-mana. Sekte lain tidak bisa menolak, dan klan naga tidak akan peduli, kata Bi Feiyun. Waktu terus berjalan, begitu pula para penjahatnya.
Stephen Lin menghela nafas. Ya, Sekte Ular Naga 100 tahun yang lalu dikepung dan dihancurkan karena terlalu banyak musuh. Setelah 100 tahun, jika dia kembali kuat, dia pasti akan belajar pelajaran terakhir kali, ditambah Mao Yi tersandung. Blokir. Masalah ini sulit ditangani, Bi Feiyun berkata dengan emosi. Stephen Lin terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, di Aula Seni Bela Diri Kepala Para Dewa. Aula Seni Bela Diri hari ini tidak seramai sebelumnya, hanya ada selusin orang yang tersisa di seluruh Aula Seni Bela Diri, termasuk Stephen Lin, Bi Feiyun dan lainnya, serta beberapa legenda seni bela diri terkenal, yang juga tinggal atas undangan Bi Feiyun. Tidak lama kemudian, kepala sekte besar muncul satu demi satu. Yang pertama muncul adalah Master Huan Hai, kepala biara kuil Shaolin. Ini adalah pria tua berusia 60-an, dengan mata yang baik dan mata yang baik, memegang alu di tangan, berjalan sangat lambat, dan dia tidak bisa merasakan napas pria yang kuat sama sekali. Orang kedua yang muncul adalah Taois Zhang Wuqi. Zhang Daochang abadi dan memiliki sikap yang luar biasa. Dengan mengocok di tangannya, dia terlihat seperti master pada pandangan pertama. Orang ketiga yang muncul adalah Zhao Hesan dari Sekte Awan Mengambang yang sangat benar. Orang ini berusia sekitar 50 tahun. Dia berjalan dengan langkah kokoh, dan tubuhnya mengesankan, yang membuat orang merasakan tekanan berat. Selain itu, ada kepala sekte lain, yang pada dasarnya mencakup 10 sekte teratas kerajaan naga. Orang-orang ini berkumpul di aula pertunjukan, yang membuat suasana aula pertunjukan tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Bi Feiyun memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, dan kemudian menjelaskan apa yang terjadi kemarin secara rinci. Meskipun orang-orang yang datang ke sini tahu apa yang terjadi kemarin, ketika mereka mendengarnya lagi dari mulut Bi Feiyun, mereka masih marah. Bahkan jika ada kontradiksi, itu juga merupakan kontradiksi internal. Sekarang kembalinya sekte Yaqi yang kuat menunjukkan itu memalukan. Untuk sekte besar ini tidak dapat diterima oleh mereka, karena mereka adalah orang-orang yang bersatu di masa lalu. Sekte Hachi dimusnahkan. Sekte Baki terlalu arogan. Kami di seni bela diri kerajaan naga tidak suka menimbulkan masalah, tapi kami tidak takut akan masalah. Rasa malu kemarin harus membuat Sekte Baki membayar harganya. Dan dalam waktu singkat Zhang Wuqing berkata dengan ekspresi muram. Dengan suaranya, suhu aula seni bela diri sepertinya turun beberapa derajat. Kekuatan super kuat Wuwang peringkat ke-7 sangat menakutkan. Kepala sekte lain menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Jika mereka benar-benar menunda pertempuran raja dan kemudian menjawab, wajah itu akan dilemparkan ke alam semesta sejak lama, jadi semua orang setuju dengan Zhang Wuqi, dan balas dendam harus dilakukan sebagai secepatnya. Saya mengusulkan untuk mengirim orang kuat langsung ke negara Futpen, menemukan lokasi sekte Baki, pergi ke sekte untuk menendang pavilion, mengalahkan dan mempermalukan kepala sekte, dan menggunakan caranya sendiri untuk memperlakukannya. Zhao Hesan bersandar di sandaran kursi, menyilangkan kaki erlang, dan berkata tanpa ekspresi. Saya setuju. Saya juga setuju. Para pemimpin lainnya setuju, dan ketika menghadapi musuh bersama, orang-orang ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Apakah ada keberatan? Jika tidak ada keberatan, masalah ini diselesaikan. Zhang Wuqing bertanya sambil melihat sekeliling. Tidak ada yang keberatan. Tepat ketika Zhang Wuqi hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, aku punya sedikit keberatan. Bab 498. Suara ini muncul sangat tiba-tiba pada saat yang sunyi, dan semua orang segera melihat ke arah pembicara. Itu adalah seorang pria muda yang berbicara. Bagi orang yang berusia di atas 40 tahun, pria berusia 30-an ini memang seorang pemuda. Apalagi, meskipun banyak orang belum pernah melihat orang ini secara langsung, namun, mereka telah melihat pemuda ini di berbagai tempat. Cara,
Jadi semua orang tahu bahwa nama orang ini adalah Stephen Lin. Kamu adalah Stephen Lin. Zhao Hesan, kepala sekte awan mengambang yang sangat benar, memandang Stephen Lin dengan ekspresi kosong dan bertanya. Ini aku. Stephen Lin mengangguk. Katakan padaku, keberatan apa yang kamu miliki? Zhao Hesan bertanya dengan acuh tak acuh, menilai dari penampilannya, dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada Stephen Lin. Faktanya, orang-orang ini di sini semuanya adalah master hebat dari generasi ini. Zhao Hesan sendiri adalah raja seni bela diri tingkat 6. Zhao Hesan benar-benar tidak terlalu tertarik pada seorang pemuda yang dikabarkan hanya memiliki kekuatan tingkat 2. Raja bela diri tidak terbatas, tetapi masa depan tidak berarti kekuatan. Banyak orang dengan bakat luar biasa mati di jalan pertumbuhan. Seni bela diri adalah tentang kekuatan saat ini, potensi tidak begitu langka di mata mereka yang berdiri di atas, karena mereka semua orang juga jenius dunia, dan dia adalah jenius dunia yang telah dewasa. Saya tidak berpikir masalah ini harus diambil terlalu tergesa-gesa. Bagaimanapun, ini melibatkan negara Lembah Kaki, dan beberapa sekolah seni bela diri lokal di negara Lembah Kaki sangat eksklusif. Jika Anda membiarkan prajurit negara naga masuk, jika Anda jangan perhatikan, itu bisa menjadi konfrontasi langsung antara prajurit kedua negara, kata Stephen Lin dengan serius. Negara cekungan kaki adalah tempat kecil. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah judo dan karate. Gaya seni bela diri lainnya baru saja berevolusi dari seni bela diri negara naga kita, dan itu tidak layak disebut, kata Zhao Hesan sambil melihat. Penghinaan. Saya pernah ke negara Futpen, dan saya telah berdiskusi dengan para seniman bela diri dari negara Futpen. Saya menemukan bahwa sekolah seni bela diri lokal mereka tidak seberharga rumor, dan memang ada banyak sekolah seni bela diri mereka yang kita telah mewariskan di masa lalu. Namun, mereka mengambil esensi dan membuang sampah, dan mereka telah banyak meningkatkan seni bela diri yang telah kita turunkan di masa lalu, yang tidak boleh diremehkan. Stephen Lin melanjutkan, kapan kamu pergi ke negara Lembah Kaki? Zhao Hesan bertanya. 3 tahun yang lalu, ketika saya berusia 26 tahun, kata Stephen Lin. 3 tahun lalu. Kekuatan macam apa yang kamu miliki 3 tahun lalu? Orang-orang yang kamu pikir kuat hanya dibandingkan dengan kekuatanmu saat itu, dan yang terburuk yang kami kirim ke kerajaan Futpen kali ini adalah Luang yang kuat. Saya tidak percaya bahwa yang disebut seniman bela diri di negara Futpen akan menjadi lawan kita, kata Zhao Hesan dengan bangga. 3 tahun yang lalu, meskipun kekuatanku tidak kuat, aku masih memiliki penglihatan. Di antara para master besar dari negara Lembah Kaki, pasti ada orang-orang dengan kekuatan Luang di atas peringkat kelima. Stephen Lin berkata dengan serius. Seseorang yang berada di atas Raja Bela Diri peringkat kelima. Apa yang kamu bercanda? Dari evaluasi entry, hanya ada satu Raja Bela Diri peringkat keempat di negara Lembah Kaki. Bagaimana bisa ada Raja Bela Diri peringkat kelima atau lebih tinggi? Juga, 3 tahun yang lalu, apakah mungkin Anda masih bisa menilai apakah seseorang memiliki kekuatan Raja Seni Bela Diri peringkat 5? Mungkinkah Anda adalah dewa perang? Ini benar-benar konyol. Meskipun ada beberapa karakter dalam lingkaran seni bela diri negara Futpen, mereka tidak dilahirkan dengan kekuatan fisik, sehingga sulit untuk menjadi master puncak. Ini adalah konsensus kami, Stephen Lin. Saya selalu mendengar orang mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1 abad. Sekarang, ketika saya melihatnya, saya kecewa. Meskipun Anda memiliki bakat, keberanian Anda sedikit tidak sesuai dengan bakat Anda. Tidak ada seniman bela diri nasional yang pernah bergeming saat menghadapi pejuang barat, apalagi negara cekungan kaki kecil. Anda tidak boleh menumbuhkan moral orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri. Zhao Hesan berkata dengan benar. Mendengar Zhao Hesan mengatakan ini, ekspresi banyak orang yang melihat Stephen Lin menjadi sedikit aneh. Saya hanya ingin memperingatkan semua orang,
Mungkin karena pengetahuan saya yang dangkal dan rasa takut, saya minta maaf, kata Stephen Lin sambil mengangkat bahu. Apa yang dikatakan Stephen bukan tanpa alasan. Bi Feiyun, yang berada di samping, melihat bahwa Stephen Lin diejek oleh Zhao Hesan, dan berkata, "Oh, apa pendapat Kaisar?" Zhang Wuqi bertanya. Saya telah mempelajari dunia seni bela diri negara Futpen, dan menemukan bahwa mereka bukan tanpa ahli top, tetapi para ahli mereka hampir tidak berpartisipasi dalam evaluasi entry kami, dan mereka jarang membuat tembakan yang telah membentuk kelompok mereka dengan beberapa ahli top. Imajinasi, mungkin, ada ahli top di antara mereka, tapi kita tidak tahu, kata Bi Feiyun. Jadi apa? Zhao Hesan berkata dengan arogan, kirim tim yang terdiri dari Raja Wu ke negara Jiaopen, sekte-sekte di negara Futpen itu mungkin akan menutup gerbang mereka dan tidak berani keluar. Jika Anda menyebabkan masalah, maka kami orang tua akan pergi ke negara Futpen secara pribadi, sehingga mereka dapat mengetahui seni bela diri negara naga yang sebenarnya, bukan bulu kecil yang mereka pelajari. Saya pikir kepala Zhao benar, kami mengirim orang-orang di masa lalu mewakili seni bela diri kerajaan naga kami. Bahkan jika benar-benar ada master top di dunia seni bela diri negara Futpen, apakah dia berani berurusan dengan kita? Berurusan dengan orang-orang itu berarti berurusan dengan seluruh seni bela diri kerajaan naga kita. Saya tidak berpikir mereka akan sebodoh itu. Tanda seru, kata salah satu kepala suku. Ya, kali ini, kamu tidak perlu takut pada para pejuang di negara lembah kaki. Melihat orang-orang ini terlihat seperti ini, Stephen Lin sedikit kesal. Ini adalah hasil dari seni bela diri yang menjaga stabilitas dan kedamaian untuk waktu yang lama. Semua orang mandiri. Ketika mereka tinggal di satu tempat, mereka berpikir bahwa dunia luar adalah tidak cukup dalam hal jumlah orang yang kuat. Negara lembah kaki secara alami tidak sebagus negara naga, tetapi dalam hal proporsi orang yang kuat, negara lembah kaki jauh lebih banyak daripada negara naga, dan prajurit dari negara lembah kaki rendah, tetapi mereka hampir tidak normal. Konsep teritorial, begitu prajurit kerajaan naga memasuki negara Futpen dengan arogan, mereka pasti akan mengantarkan serangan langsung dari pejuang negara Futpen. Jika saatnya tiba, seni bela diri kerajaan naga pasti tidak akan menelan bau mulut ini, maka mungkin ada konfrontasi langsung antara lingkaran seni bela diri kedua negara. Memikirkan hal ini, Stephen Lin tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di benaknya. Jika lingkaran seni bela diri kedua negara bertabrakan secara langsung, bukankah itu kesempatan terbaik bagi Bakizong untuk memasuki seni bela diri kerajaan naga? Pada saat itu, kekuatan tempur puncak kerajaan naga tidak akan punya waktu untuk mengurus sekte Baki. Memikirkan hal ini, Stephen Lin ingin memberitahu semua orang tentang tebakannya, tetapi setelah memikirkannya, dia melepaskan idenya lagi. Untuk master gadungan ini, mereka tidak berpikir bahwa lingkaran seni bela diri negara Futpen berani menghadapi lingkaran seni bela diri negara naga. Jika mereka melakukannya, mereka juga akan berpikir bahwa lingkaran seni bela diri negara naga akan saling menghancurkan. Karena itu, jika Stephen Lin mengajukan idenya sendiri sekarang, tidak hanya semua orang tidak akan mempercayainya, tetapi dia bahkan akan mendapatkan lebih banyak ejekan dari semua orang. Oleh karena itu, Stephen Lin memutuskan untuk tetap diam. Para kepala sekte besar yang marah dengan cepat menyatukan pendapat mereka dan memutuskan untuk mengirim tim beranggotakan 5 orang ke negara Futpen untuk mengajar para bajingan sekte Hachi. Adapun yang 5 anggota tim 5 anggota seharusnya, beberapa sekte besar yang hadir mulai berdebat. Semua orang ingin mengirim master sekte mereka sendiri ke negara Futpen, karena menurut mereka, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan gengsi mereka. Siapapun yang dapat mengalahkan kepala Bakizong, maka siapapun yang dapat memberikan nafas pada bela diri kerajaan naga. Seni. Terlebih lagi, jika Anda memikirkannya lebih dalam, jika metode praktik sekte jahat dari sekte ular naga benar-benar ada di sekte Yaki saat ini,
maka jika Anda bisa mendapatkan metode praktik sekte jahat kali ini, maka penting untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri dapat memainkan peran besar. Dengan manfaat seperti itu, siapapun yang tidak mengambilnya adalah orang bodoh. Stephen Lin merasa bahwa hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi sejak awal perselisihan, dia duduk di tepi dan menghancurkan biji melon. Pertengkaran itu berlangsung lama, dan bahkan ada makan siang di tengah. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk mengatur tim 5 orang sesuai dengan kekuatan mereka. Untuk memastikan bahwa tugas dapat diselesaikan, harus ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak dalam tim 5 orang. Orang ini adalah Zhao Hesan. Zhao Hesan menyatakan kesediaannya untuk keluar secara pribadi, dan kepala sekte lain tidak dapat pergi sendiri, jadi pasti ada posisi untuk Zhao Hesan di antara 5 orang ini. Ini juga merupakan pengaturan yang relatif aman. Beberapa sekte besar telah membuat perkiraan sederhana tentang kekuatan sekte Baki. Sebagai sekte kerajaan naga, sekte Baki pasti tidak mudah berkembang di negara lembah kaki, dan tidak ada apa-apa selama bertahun-tahun. Prestasi luar biasa, sehingga kekuatan tempur puncak mereka tidak boleh melebihi Raja Bela Diri peringkat kelima, maka aman untuk pergi ke Raja Bela Diri, Zhao Hesan. Kekuatan tempur terkuat ditentukan, dan beberapa orang lainnya dapat memilih dengan santai, karena bahkan jika Zhao Hesan sendirian, misi kali ini dijamin, dan beberapa orang yang tersisa bertanggung jawab untuk penyepuhan. Namun, meskipun berlapis emas, kekuatan dasar juga diperlukan. Fraksi Wudang adalah sekte terbesar, sehingga mereka memiliki Wuwang peringkat kedua dan Wuking peringkat 10 yang belum berpartisipasi dalam pertempuran raja. Ada Raja Seni Bela Diri tingkat pertama dari kuil Shaolin, yang merupakan murid Master Huan Hai, dan dia hampir berusia 60 tahun ini. Karena keberadaan Zhao Hesan di sekte awan mengambang yang sangat benar, tidak ada orang lain yang berpartisipasi. Kali ini ada 4, dan sisanya ditentukan oleh sekte besar berikut. Secara alami, sekte-sekte ini tidak akan melepaskan kesempatan berlapis emas yang langka, jadi semua orang terjebak dalam pertengkaran lagi. Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya memutuskan kandidat terakhir. Stephen Lin berpikir bahwa ini adalah akhir, tetapi ketika dia hendak pergi, Bi Feiyun mulai berbicara lagi. Pertempuran untuk menyegel raja akan segera dimulai. Kali ini, dunia barat akan datang. Aku ingin tahu apakah kamu sudah siap? Bi Feiyun bertanya. Mendengar kata-kata Bi Feiyun, beberapa kepala besar menunjukkan senyum bangga. Mereka berpikir bahwa mengirim beberapa kekuatan super akan dapat membuat 4 orang pingsan, tetapi mereka tidak tahu bahwa faksi Wudang kami juga memiliki pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang berkeliling dunia. Pembangkit tenaga listrik itu membuka mata. Zhang Wuking berkata dengan bangga. Ada juga biksu tak dikenal yang belum pernah lahir di kuil Shaolin saya yang akan berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk gelar raja. Master Huan Hai melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Keluarga Zhao kita akan memiliki foto lama yang diabadikan, kata Zhao Hesan ringan. Mendengar orang-orang ini mengatakan ini, Bi Feiyun menghela nafas lega. Benar-benar ada banyak master super di kerajaan naga, dan banyak dari mereka tidak memenuhi syarat. Jika orang-orang ini mengambil tindakan, maka mungkin wajah para pejuang kerajaan naga benar-benar dapat diselamatkan. Kaisar, bahkan jika kita tidak memiliki penguasa dunia kita, tidak bisakah Stephen Lin di sisimu bisa bersinar? Zhao Hesan tertawa. Aku menyuruhnya untuk tidak ikut serta dalam pertempuran raja, kata Bi Feiyun. Apa? Semua penonton tercengang ketika mereka mendengar ini, dan senyum lucu muncul di sudut mulut Zhao Hesan. Bab 499. Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran raja? Setelah para penyihir yang telah terbangun dengan karakteristik ganda berpartisipasi dalam pertempuran raja,
mereka pasti akan menjadi bintang yang mempesona, menambah kemuliaan seni bela diri kerajaan naga kita. Seseorang bertanya dengan heran. Ya, jarang selama bertahun-tahun melihat seorang jenius dengan kualitas ganda terbangun. Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran raja? Seseorang bertanya. Pada saat yang sama, suara pertanyaan lain juga terdengar satu demi satu, dan banyak orang terkejut bahwa Stephen Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran raja. Mengetahui bahwa ambisinya bukan dalam seni bela diri, kata Bi Feiyun. Apakah kamu tidak tertarik pada seni bela diri, atau apakah kamu serakah akan hidup dan takut mati? Zhao Hesan menatap Stephen Lin dan bertanya dengan aneh. Stephen Lin memandang Zhao Hesan, dia dan orang ini tidak pernah bertopeng, tetapi orang ini menargetkannya lagi dan lagi, yang agak aneh. Kata-kata Zhao Hesan membuat banyak orang mengerutkan kening. Apa yang paling ditakuti oleh orang-orang seni bela diri adalah keserakahan untuk hidup dan ketakutan akan kematian. Dan setiap orang seni bela diri memiliki rasa tanggung jawab atas naik turunnya seni bela diri. Saat ini, Stephen Lin memiliki bakat besar tetapi tidak menambah kejayaan pencak silat. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak puas, bahkan hina. Rekan Taois Lin, sebagai anggota seni bela diri membutuhkan Anda, dan Anda berkewajiban untuk berkontribusi pada seni bela diri. Ini adalah konsensus semua orang, kata Zhang Wuqing ringan. Donor, seperti kata pepatah, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa yang akan masuk neraka? Anda memiliki kemampuan, dan Anda harus berdiri dan bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Guru Huan Hai juga berkata, itu benar, jika kamu memiliki keterampilan seperti itu tetapi tidak berdiri untuk menghormati seni bela diri kami, apa itu? Ya, jika orang-orang di seni bela diri hanya ingin melindungi diri mereka sendiri, lalu orang macam apa yang ada seni bela diri? Yang lain mengikuti. Melihat orang-orang ini menuduhnya, Stephen Lin mencibir dan berkata, ketika saya membunuh 3 Master Aliansi UKC, mengapa tidak ada yang menuduh saya serakah untuk hidup dan takut mati, dan mengapa tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak berkontribusi pada seni bela diri? Mendengar Stephen Lin jika dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya langsung terdiam, karena apa yang dikatakan Stephen Lin adalah kebenaran. Satu orang membunuh 3 Master Aliansi UKC. Saya ingat bahwa ketika Anda membunuh Master Aliansi UKC, 2 orang pertama mengenakan topeng, dan yang ketiga mengalami pemadaman listrik tiba-tiba ketika Anda akan dikalahkan, mengakibatkan pemberontakan besar. Giliran, saya hanya ingin bertanya, siapa yang melihat Anda membunuh ketiga orang itu dengan mata kepala sendiri? Tanya Zhao Hesan. Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apa maksudku? Sebenarnya, saya selalu percaya bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik dengan kualitas ganda yang dibangkitkan seperti yang dikabarkan, tetapi dikombinasikan dengan penampilan Anda saat ini, saya punya alasan untuk curiga bahwa pembunuhan Anda terhadap 3 penguasa aliansi UKC mungkin tidak seperti yang dikabarkan, atau semua ini hanya pertunjukan pribadi Anda, penipuan berusia seabad, siapa yang bisa mengatakan itu? Zhao Hesan berkata sambil mengangkat bahu. Mendengar kata-kata Zhao Hesan, banyak orang jatuh ke dalam perenungan. Memang, ketika Stephen Lin membunuh 3 Master Aliansi UKC sebelumnya, dia tidak benar-benar membiarkan semua orang melihatnya dengan jelas. 2 kali pertama Stephen Lin mengenakan topeng, dan ketiga kalinya dia berhenti pada saat kritis. Meskipun ada banyak bukti untuk membuktikan bahwa Stephen Lin membunuh 3 orang, tapi, lagi pula, tidak ada pandangan yang paling intuitif bagi orang-orang. Karena ini masalahnya, kecurigaan Zhao Hesan bukannya tidak masuk akal. Dan yang paling penting adalah, jika Stephen Lin benar-benar kuat, bagaimana dia bisa menolak pertempuran raja? Melambung ke langit dalam pertempuran gelar raja, diakui oleh para dewa perang, menjadi raja bela diri yang mulia, dan dikagumi oleh ribuan orang, bukankah itu harum? Bagaimana mungkin seseorang menolak?
Banyak orang memikirkan hal ini, dan mata Stephen Lin agak berubah. Mungkinkah Stephen Lin membunuh 3 Master Aliansi UKC? Apakah ada yang palsu? Jika Anda pikir itu scam, maka itu scam. Stephen Lin mengangkat bahu acuh tak acuh. Baginya, dia tidak berpikir dia perlu mendapatkan persetujuan dari orang-orang di depannya, termasuk Zhao Hesan. Oleh karena itu, untuk apa Zhao Hesan mengatakan sesuatu, dia bahkan tidak repot-repot berdebat. Namun, jika dia tidak bertahan, Bi Feiyun tidak akan tinggal diam. Saya dapat membuktikan bahwa ketiga orang itu memang terbunuh oleh takdir. Meskipun 2 orang pertama memakai topeng, tidak peduli pakaian atau bentuk tubuh mereka, mereka semua ditentukan oleh takdir. Kata Bi Feiyun. Bi Feiyun berbicara, dan kecurigaan banyak orang secara alami terhalau. Namun, Zhao Hesan tidak ingin mundur, dia berkata sambil tersenyum, "Kaisar, bukan karena saya tidak bisa mempercayai Anda, hanya saja Stephen Lin yang dikabarkan tampaknya bukan orang yang sama yang saya lihat. Sekarang, tentu saja, jika dia mau. Jika dia berpartisipasi dalam pertempuran raja, maka dia dapat membuktikan dirinya dengan pertempuran raja. Selama para dewa perang mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan raja, maka saya dapat meminta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya." Mendengar Zhao Hesan mengatakan ini, banyak orang memandang Stephen Lin lagi, mereka ingin melihat bagaimana tanggapan Stephen Lin. Bi Feiyun juga menatap Stephen Lin. Dia tidak tahu mengapa Zhao Hesan menggunakan metode agresif untuk memprovokasi Stephen Lin untuk berpartisipasi dalam pertempuran menganugerahkan raja. Namun, jika Stephen Lin benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran menganugerahkan raja, maka itu akan menjadi masalah bagi pihak kerajaan naga. Pasti ada keuntungan besar, setidaknya, ada orang tertentu di kerajaan Panjang yang bisa melompati raja. Melihat mata orang-orang di sekitarnya, Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Apa yang selalu ingin saya katakan adalah bahwa saya bukan dari seni bela diri, karena saya bahkan tidak memiliki akses ke barang, saya hanya seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang suka menghasilkan uang, hanya itu saja." Saya mengatakan bahwa jika saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran raja, saya tidak akan berpartisipasi. Tidak peduli bagaimana Anda menanyai saya tidak akan berpartisipasi. Jika Anda pikir saya membuat penipuan, maka saya membuat penipuan. Pengakuan siapapun dari Anda, saya hidup nyaman sendiri, mengapa repot-repot membuat diri saya tidak nyaman? Pertempuran raja adalah panggung Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Titik. Itu telah tidak ada hubungannya denganmu. Sepertinya, apa yang saya katakan harus tidak dapat dipisahkan. Apa seorang pengusaha, dia benar-benar memainkan semua orang seni bela diri di telapak tangannya, luar biasa. Zhao Hesan tertawa bercanda. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan cemberut. Dalam keadaan seperti itu, Stephen Lin masih tidak berpartisipasi dalam pertempuran menganugerahkan raja, jadi hal-hal yang dia lakukan sebelumnya benar-benar diragukan. Mungkinkah Bi Feiyun salah? Sayangnya, sedih. Amitabha. Master Huan Hai melipat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu miskin, kamu akan sendirian, dan jika kamu baik, kamu akan membantu dunia. Dao Youlin, penampilanmu mengecewakan, kata Zhang Wuqing dengan ekspresi kosong. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkomitmen tentang evaluasi para petinggi ini. Bi Feiyun menghela nafas, dia tidak mengerti mengapa Stephen Lin tidak mau melakukan hal yang begitu sederhana. Meskipun ada risiko terbunuh secara tidak sengaja oleh Dewa Perang dalam berpartisipasi dalam pertempuran raja, risiko ini terlalu kecil. Hanya ada satu kasus sejak zaman kuno. Oleh karena itu, hampir tidak ada risiko untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pertempuran raja. Jelas jika Anda berpartisipasi, Anda dapat membuktikan diri. Mengapa Stephen Lin selalu menolak untuk berpartisipasi dan membiarkan orang lain mencurigainya? Tuan Bi, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu.
Stephen Lin tidak repot-repot tinggal di sini lagi, jadi dia berbalik untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bi Feiyun. Banyak orang berpikir bahwa Stephen Lin pemalu, dan memandang sosok Stephen Lin dengan jijik di wajahnya. Terlepas dari apakah Stephen Lin adalah master sejati atau tidak, semua yang dia tunjukkan terlalu hina. Setelah Stephen Lin meninggalkan kepala dewa, dia masuk ke mobil ke bandara. Duduk di dalam mobil, Stephen Lin melihat keluar jendela dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia mengerti sejak usia 8 tahun bahwa orang hidup di dunia untuk diri mereka sendiri, dan tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun yang tidak penting. Diremehkan tidak akan kehilangan sepotong daging, dan dihina tidak akan rugi. Sehari, apa yang orang lain pikirkan adalah urusan orang lain, Anda hanya bisa meminta hati nurani yang bersih. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran raja, setidaknya tidak dengan cara dia sekarang, karena begitu dia berpartisipasi dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik God of War, bahkan dia tidak bisa menyembunyikannya dengan sempurna jika dia mengekspos dirinya sendiri. Kartu truf akan terlalu banyak kerugian. Dia tidak memiliki cara untuk menjelaskan hal-hal ini kepada orang lain, jadi dia hanya bisa membiarkan orang lain meragukan dirinya sendiri. Di tengah jalan, Stephen Lin menerima telepon dari Bi Feiyun. Mengetahui nasibmu, mengapa kamu tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran raja? Buktikan dirimu kepada mereka yang meragukanmu, beritahu mereka orang seperti apa kamu, dan pada saat yang sama berkontribusi pada seni bela diri, mengapa tidak melakukannya? Itu, Bi Feiyun bertanya dengan curiga. Aku orang yang egois. Stephen Lin tersenyum. Tidak, saya curiga Anda memiliki beberapa keraguan, kata Bi Feiyun. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak keraguan? Saya masih ingat kapan terakhir kali Anda bermain melawan ahli Liga UKC. Pada saat kritis, lampu di gym padam. Mungkin itu keraguan Anda? Tanda tanya. Tanya Bi Feiyun. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, Bi Feiyun ini memang layak menjadi guru kaisar, dan visinya melihat orang dan hal-hal benar-benar akurat. Selalu ada sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain tahu, kata Stephen Lin. Saya mengerti. Bi Feiyun menghela nafas dan berkata, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Anda. Hachizong setelah 100 tahun, gambarnya pasti tidak mudah. Anda sekarang mengatur tim yang terdiri dari 5 orang untuk pergi ke negara Futpen. Saya kira, ini adalah tujuan dari Sekte 8 Ki. Jika mereka menggunakan beberapa cara untuk membuat 5 orang ini menghadapi pejuang lokal dari negara Futpen, atau bahkan konfrontasi, itu dapat menyebabkan 2 konflik. Ini adalah perang dalam seni bela diri negara ini, dan ketika saatnya tiba, Sekte Hachi dapat bersembunyi di balik nelayan dan untung, kamu harus berhati-hati. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Bi Feiyun berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Bi Feiyun berkata, apa yang Anda katakan tidak masuk akal, saya akan memberitahu mereka. Tetapi mengapa Anda tidak memberitahu saya saat itu, tetapi sekarang Anda memberitahu saya? Tanda tanya. Lin Said mencela diri sendiri. Juga, terima kasih atas pengingatmu, kata Bi Feiyun. Yah, itu saja untuk saat ini. Stephen Lin berkata dan menutup telepon. Di sisi lain, Bi Feiyun menemukan Zhang Wuqing dan yang lainnya, dan memberitahu semua orang tentang kekhawatiran Stephen Lin. Bab 500. Tidak apa-apa, kami tidak mengambil inisiatif untuk mencari sesuatu. Zhao Hesan berkata dengan acuh tak acuh setelah mendengar peringatan Bi Feiyun. Memang, kita akan pergi dengan cara yang rendah hati, dan kita tidak akan menjadi jahat, dan pihak lain tidak akan bereaksi terlalu keras. Zhang Wuqing juga berkata, lebih baik berhati-hati, bagaimanapun, ini adalah pertempuran transnasional. Kata Bi Feiyun dengan serius. Tuan, apakah Anda dipengaruhi oleh Stephen Lin itu? Mengapa Anda menjadi begitu berani? Zhao Hesan tertawa main-main.
Hati-hati dengan semuanya, itu selalu benar, kata Bi Feiyun. Zhao Hesan tersenyum menghina, pergi ke negara Futpen dengan kekuatan Raja Seni Bela Diri peringkat ke-6. Dia hampir bisa menyapu seni bela diri mereka, dan dia tidak mengambil kata-kata Bi Feiyun sama sekali. Kalian tunggu saja aku kembali dengan kemenangan besar. Jika iblis kecil itu berani melakukan sesuatu untuk kita, aku akan berurusan dengan mereka dalam perjalanan kembali ketika aku kembali, kata Zhao Hesan. Orang-orang di sekitar menunjukkan senyum penuh pengertian. Menurut pendapat mereka, kekuatan Zhao Hesan sudah cukup untuk mengatakan hal seperti itu. Di sisi lain, Stephen Lin naik pesawat ke kota Selat. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat Stephen Lin mendarat dengan mulus di Bandara Straits City. Stephen Lin turun dari pesawat dan segera kembali ke rumah. Yao Jing sudah menunggu di rumah, dan setelah melihat pandangan pertama Stephen Lin, Yao Jing bergegas ke Stephen Lin. Keduanya saling berpelukan mesra, berciuman, dan saling bercerita betapa mereka merindukan satu sama lain. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Apa yang terjadi di Pulau Nanwai telah menyebar ke seluruh negeri Kerajaan Naga. Kembalinya Sekte Baki telah menyebabkan banyak orang panik, namun berita bahwa sekte besar sebelumnya mengirim orang-orang kuat ke negara Futpen untuk mengajar Sekte Baki juga meyakinkan semua orang. Selain insiden ini, insiden Stephen Lin juga menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin pemalu dan takut mati, dan beberapa orang mengatakan bahwa apa yang disebut kebangkitan karakter ganda Stephen Lin sebenarnya palsu. Semua jenis rumor yang tidak menguntungkan Stephen Lin beredar di pasar, dan reputasi Stephen Lin dalam seni bela diri tiba-tiba jatuh ke dasar. Namun, bagi Stephen Lin, hal-hal ini adalah masalah sepele. Dia telah menemani Yao Jing setiap hari akhir-akhir ini, melihat perut bagian bawah Yao Jing sedikit menonjol, melihat garis keturunannya tumbuh sedikit demi sedikit, hatinya penuh dengan harapan masa depan. Dalam suasana hati yang penuh harapan, berita negatif apapun tampak kurang penting baginya. Satu-satunya hal yang membuat Stephen Lin merasa sedikit terdiam adalah bahwa orang-orang dari beberapa sekte besar mengambil inisiatif untuk mempublikasikan bahwa mereka akan mengirim orang ke negara Futpen untuk mengajar sekte Baci. Ini tentu bisa berperan dalam memperkuat momentum, tapi, bukankah kamu juga memberitahu sekte Yaki? Apalagi setelah Anda mempublikasikannya seperti ini, apakah Anda tidak tahu semua sekolah seni bela diri di negara Futpen? Kemudian ketika Anda pergi ke negara Lembah Kaki, bahkan jika Anda ingin berpikir bahwa Anda belum melihat genre ini, itu tidak mungkin, karena Anda sudah mengiklankannya. Tidak kompeten dan pengecut, ini secara tidak langsung memaksa para pejuang dari negara Lembah Kaki untuk merespons. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin berhubungan dengan sekte besar Kerajaan Naga ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Stephen Lin tidak mengomentari tindakan orang-orang ini, karena orang yang sombong akan selalu ditampar. Sebaliknya, Zhao Hesan membuat Stephen Lin sedikit penasaran, mengapa orang ini menargetkannya. Berbicara secara logis, dia adalah anggota keluarga Zhao. Meskipun dia memiliki sedikit konflik dengan keluarga Zhao sebelumnya, konflik tersebut telah lama diselesaikan. Jika orang itu masih mengincar dirinya di mana-mana karena konflik sebelumnya, maka pola orang itu sebenarnya agak kecil. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Yakizong, yang telah mengancam untuk kembali dengan kuat sebelumnya, tidak memiliki berita dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang tahu kemana orang-orang itu pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa Yakizong memanggil orang-orang itu kembali karena mereka khawatir markas akan diambil. Pernyataan ini masih tersebar dari beberapa sekte besar, dan banyak orang secara alami mempercayai pernyataan ini. Akibatnya, seluruh seni bela diri menjadi lebih percaya diri, dan banyak orang bahkan membeli tiket pesawat dengan biaya sendiri untuk pergi ke negara Futpen, ingin memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang dari sekte Yaki. Pada hari ini,
kelompok seni bela diri Longguo yang beranggotakan 5 orang berkumpul dan memulai perjalanan ke negara Lembah Kaki. Semua insan pencak silat berharap dapat menebarkan cahaya kebenaran di tanah negara Lembah Kaki. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga memasukkan perjalanan ke negara Futpen ke dalam agendanya. Tujuan perjalanannya ke negara Futpen berbeda dari kelompok 5 anggota yang saleh. Dia pergi ke negara Futpen untuk menangani masalah terkait dengan bergabung dengan cabang Illuminati Asia. Hal ini ditentukan jauh sebelum dia meninggalkan kota Siahai. Pada saat itu, Illuminati memberi waktu 1 bulan, dan sekarang, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk pergi ke negara Futpen. Aku baru kembali beberapa hari, dan aku akan pergi lagi. Yao Jing memandang Stephen Lin dan menghela nafas. Tidak mungkin. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Yao Jing dan berkata, masalah ini telah tertunda selama lebih dari setengah bulan, dan sudah waktunya untuk menjalani prosedur yang relevan, jika tidak maka akan mudah salah. Berapa lama? Tanya Yao Jing. 1 hingga 2 hari, segera, kata Stephen Lin. Oh, Yao Jing mengangguk, lalu meraih tangan Stephen Lin dan berkata, Stephen, ayo kita pergi membeli pakaian untuk bayi di malam hari. Hah? Beli sepagi ini? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ngomong-ngomong, kamu harus bersiap cepat atau lambat, bukan? Manfaatkan fakta bahwa nyaman bagiku untuk berjalan, ayo pergi dan beli semuanya. Kamu jarang pergi berbelanja denganku akhir-akhir ini, jadi kamu kebetulan pergi berbelanja bersamaku, kata Yao Jing. Oke. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Pada malam hari, keluarga Stephen Lin, Yao Jing, dan Lin Waner datang ke mall. Bersamanya ada 2 bawahan Stephen Lin, yang bertanggung jawab untuk memutar tas. Meskipun dia baru hamil sekitar 3 bulan, keibuan Yao Jing telah disorot, dan dia menyukai segalanya ketika dia berjalan ke toko ibu dan bayi. Stephen Lin juga arogan, tapi dia membeli semua yang disukai Yao Jing. Setelah berbelanja semalaman, dapat dikatakan panen sudah penuh, 2 orang yang bertanggung jawab untuk memuntir tas sudah mengisi tas dengan kedua tangan. Melihat begitu banyak tas, Yao Jing meninggalkan mall dengan tangan puas melingkari tangan Stephen Lin. Di malam yang gelap, Yao Jing berbaring di pelukan Stephen Lin, memandang keluar jendela dan berkata dengan lembut, Stephen, menurutmu apa nama bayi kita di masa depan? Bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya. Aku bertanya padamu, apa yang kamu minta dariku? Ayo, pikirkan beberapa nama yang bagus, kata Yao Jing genit. Yah, Stephen Lin merenung sejenak dan berkata, pria itu bernama Lin Ergo dan wanita itu bernama Lin Chuihua, bagaimana? Apa katamu? Yao Jing memelototi Stephen Lin dan berkata, bicaralah dengan baik. Hidup itu baik untuk didukung, inilah yang dikatakan orang tua itu, saya pikir itu cukup bagus. Stephen Lin tersenyum. Nama akan bertahan seumur hidup. Jika kamu berani memberi bayi kita nama seperti itu, aku akan membiarkan mereka memiliki nama keluargaku. Yao Jing berkata dengan kejam. Tidak apa-apa memanggil Yao Ergo Yao Chuihua. Stephen Lin tertawa. Tidak, pikirkan tentang itu untukku. Yao Jing duduk tegak dan menatap Stephen Lin dengan serius. Lalu apa untungnya aku memikirkannya? Stephen Lin bertanya dengan tangan di bawah kepalanya. Apa yang ingin Anda manfaatkan dengan memikirkan nama untuk bayi Anda? Lagi pula, saya tidak bisa memberi Anda manfaat seperti saya sekarang. Dokter mengatakan bahwa saat ini, kita tidak bisa melakukan itu, Yao Jing berkata dengan malu. Apa yang kamu masukkan ke dalam kepalamu? Mengapa kamu memikirkan hal itu ketika kamu mengatakan hal-hal baik? Cek tes, aku tidak berharap kamu terlihat serius di permukaan, tetapi hatimu sangat bergejolak. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak baik bersamamu. Yao Jing berbalik dengan marah, memunggungi Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, duduk dan memeluk Yao Jing dari belakang, meletakkan kepalanya di bahu Yao Jing, dan berkata dengan lembut, sebenarnya,
saya sudah memikirkan nama itu. Pria itu akan dipanggil Lin Nangwo karena rumah kita ada di sini. Sisi selatan dan negara selatan diambil dari kalimat pertama Akasia Wang Wei. Kacang merah menghasilkan negara selatan yang puitis. Huan Kia, bunga yang jatuh dan air yang mengalir tiba-tiba ke barat dan timur, berarti lembut, cantik dan elegan. Bagaimana menurut Anda? Bagus. Yao Jing berbalik dengan terkejut, menghadap Stephen Lin dan berkata, kapan kamu menjadi begitu terpelajar? Bisakah Anda mengutip puisi dengan nama? Saya selalu sangat melek huruf, tetapi cukup dengan penampilan saya yang tampan, dan konotasi budaya yang kaya tidak digunakan sama sekali. Stephen Lin berkata dengan bangga. Yao Jing mengangkat tangannya ke leher Stephen Lin dan berkata, kalau begitu, kamu akan mengajari bayimu membaca puisi kuno. Mengapa membaca puisi kuno? Stephen Lin bertanya. Karena puisi kuno mengandung keindahan bahasa kerajaan naga, membaca lebih banyak buku kuno dapat membuat orang berbau seperti buku dan membuat orang menjadi lembut. Saya harap bayi kita akan menjadi orang yang lembut di masa depan. Yao Jing berkata dengan serius. Orang yang lembut, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Seseorang yang memperlakukan orang lain dengan baik pada akhirnya akan diperlakukan dengan lembut oleh orang lain. Kami tidak dapat menemaninya seumur hidup, jadi saya harap seseorang dapat memperlakukannya dengan baik di masa depan. Yao Jing berkata, titik. Stephen Lin mengangguk dan membuka tangannya untuk memeluk Yao Jing dalam pelukannya. Untuk anak di perut Yao Jing, Stephen Lin penuh harapan. Keesokan harinya, baru fajar. Jeritan memecah keheningan pagi. Kamar mandi, Yao Jing mengenakan piyama dan memegang sikat gigi, menatap Stephen Lin dengan ngeri. Di paha Yao Jing, noda darah menyebar di paha. Pupil Stephen Lin menyusut dan bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tiba-tiba perutku sakit, dan kemudian, itu saja. Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin bergegas ke Yao Jing, memeluk pinggang Yao Jing, dan bergegas keluar dari rumahnya. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin membawa Yao Jing ke rumah sakit swasta di komunitas tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.